Jadi stoikisme mendefinisikan hidup terbagi dalam dua dimensi. Yang pertama dimensi internal, kedua dimensi eksternal. Inilah yang dinamakan dikotomi kendali. Nah, apa itu dimensi internal? Dimensi internal adalah segala sesuatu yang berada dalam kendali lu secara penuh. Kehendak lu, etos kerja lu, komitmen lu, profesionalitas lu, suara lu, aksi lu, itu semua berada penuh di kendali diri lu sendiri. Yang kedua, dimensi eksternal. Apa itu dimensi eksternal? Dimensi eksternal adalah hal-hal yang berada di luar kontrol lu, yang sama sekali nggak bisa lu kendaliin. Contohnya yang pendapat orang lain, respon orang lain. Lu bisa melakukan sebuah aksi dan orang lain bisa melakukan reaksi atas aksi lu. Itu benar-benar di luar kontrol kita. Nah, masalahnya adalah manusia pada umumnya menaruh faktor kepuasan dan kebahagiaan itu di faktor eksternal, yang mana sebenarnya nggak bisa dikontrol sama sekali. Nah, stoikisme datang untuk menyadarkan kita bahwa faktor kebahagiaan dan kepuasan ini bisa loh di-shifting dari dimensi eksternal ke dimensi internal. Gitu. Itulah yang menjadi fundamental dari ajaran filsafat ini. Misalnya, lu seorang pembuat film pendek. Case yang mau lu pilih, cerita dari film pendek itu, treatment yang mau lu gunakan dalam pembuatan film, siapa saja yang terlibat, sampai bagaimana bentuk film itu ketika sudah selesai dan tayang, itu semua ada di kendali lu. Semua ada di kontrol lu, termasuk komitmen lu dalam membuat film itu. Tapi ketika film itu tayang, dan orang mengomentari film itu, orang merespon film itu, orang memuji film itu, ataupun orang mencaci film itu udah benar-benar di luar kendali lu, Pak. Dan ketika lu menaruh kepuasan dan kebahagiaan melalui dimensi eksternal tadi, artinya lu baru merasa kebahagiaan dan kepuasan ketika lu mendapat komentar yang bagus misalnya, sangat besar kemungkinan lu nggak akan mendapatkan kepuasan atau kebahagiaan yang lu hendaki. Tapi ketika faktor kebahagiaannya lu taruh di dimensi internal, yang mana lu bakal bahagia kalau film itu tercipta sesuai dengan apa yang lu rencanakan dari awal, maka ya lu bakal lebih damai dan tenang menghadapi apapun respon dan tanggapan orang ketika menonton film itu. Karena rasa puas lu adalah ketika film itu terwujud sesuai dengan apa yang lu bayangkan. Nah, itu contohnya. Contoh kedua adalah misalnya lu seorang pekerja kantoran. Profesionalitas lu, integritas lu, komitmen lu, dedikasi lu kepada kerjaan lu, itu semua ada di kontrol lu. Ada di dimensi internal lu. Tapi keputusan untuk menaikkan jabatan lu, tanggapan semua rekan kerja lu, atau bagaimanapun penilaian bos lu kepada diri lu, itu udah di luar dimensi internal lu. Artinya udah masuk dimensi eksternal, ya kan? Dan kita sering merasa ketidakpuasan bekerja adalah ketika kita bekerja, merasa kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Dan kita merasa telah melakukan semuanya. Dan ujung-ujungnya kita uring-uringan, kesal, marah, dan segala macam. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita menaruh faktor kebahagiaan dan kepuasan kita di dimensi eksternal, yang mana itu di luar kontrol kita. Ini tinggal kita ubah aja ke dimensi internal. Artinya kepuasan dan kebahagiaan kita akan kita rasakan ketika kita bekerja sesuai dengan kehendak yang kita inginkan dari awal. Nah, itulah dasar dari sebuah stoikisme.